Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu, apa benar atau tidak begitu ya. Tipu perwira polisi ya senilai 300 juta Ketua DPD PDIP Aceh ya, PDIP Aceh dilaporkan ke polisi. Wah, ini kok kacau begitu, gimana begitu kan ya. Kemarin 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu ada kasus bahwa ya ngambil jam tangan begitu kan di sebuah toko begitu ya. Itu juga merupakan kader PDIP katanya begitu ya. Dan sekarang ada lagi begitu. Kok bisa ya kader PDIP seperti itu begitu ya? Apakah nggak cukup sebagai ketua DPD PDIP misalnya ya? Terus kemudian kalau di anggota legislatif dan sebagainya, apakah tidak cukup dengan uang itu? Kan begitu logika kita begitu ya. Jadi inilah begitu kan, siapapun orangnya ya, yang namanya maling ya tetap maling begitu ya. Tetapi ini menarik sekali ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, tipu perwira polisi 300 juta Ketua DPD PDIP Aceh dilaporkan ke polisi. Wah, naudzubillah, bayangkan begitu ya. Tidak ada kadernya dan tidak pula petugasnya. Tidak ada citra disematkan sehingga di dalamnya ngumpul orang-orang baik. Kalau tidak bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan tukang ngibul, selaras dengan tukang tipu. Adakah nilai-nilai moral ya bisa dijunjung tinggi sehingga malah ada pengumpul ya ke publik ya penyuka film biru dan sebagainya. Inilah kritikan-kritikan netizen begitu, banyak pro dan kontra begitu ya. Duh, mereka lagi sepertinya susah melepas predikat partai terkorup dari PDIP ini. Semua partai pasti ada yang korupsi begitu ya. Entah dari PDIP, entah dari partai-partai yang lain, pasti ya kader-kadernya ada yang korupsi begitu kan. Tetapi kalau seperti ini begitu kan, kalau nipu-menipu itu bukan sebuah anggota kader begitu kan ya. Kalau mau nyolong aja begitu kan di korupsi begitu kan ya, biar ditangkap itu ya lama juga prosesnya begitu, atau setidaknya dia punya kekuatan besar begitu kan. Ini malu-maluin begitu ya kalau seperti ini. Kalau Bu Mega tahu ini pasti dipecat begitu ya. Nggak heran di sarang koruptor, kalau nggak koruptor ya nipu. Ini banyak sekali pro dan kontra. Bayangkan begitu ya, kritikan-kritikan di netizen begitu yang munculkan spekulasi negatif begitu ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa yang namanya maling sampai kapanpun itu maling. Menurut saya pribadi seperti itu begitu ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa dulu dengan kejadian 4 bulan yang lalu kalau nggak salah 3 bulan begitu ya, itu DPR katanya begitu ya, juga kok begitu ya, kenapa tidak memainkan proyek aja, kan begitu lebih besar banyaknya begitu ya. Ya, karena pada hakikatnya ya orang-orang seperti ini tidak layak begitu ya untuk menjadi seorang pemimpin begitu, apalagi korupsi dan sebagainya begitu ya. Bahkan ini disebutkan di ini PDIP kah ini, kalau nggak nipu ya korup ini. Banyak sekali komentar-komentar netizen begitu ya. Apa maksudnya begitu? Dalam artian bahwa semua partai saya kira banyak yang korupsi, tidak hanya PDIP begitu, yang lain ada yang korupsi juga begitu kan. Tetapi mungkin belum ditemukan dan sebagainya begitu ya. Tetapi paling banyak ya memang PDIP begitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Bahkan ini ya, enggak heran kalau kader PDIP Perjuangan mah ini perwira pun kena tipu, kirain cuma rakyat aja yang ditipu. Ini banyak sekali pro dan kontra, bayangkan. Tetapi ini muncul spekulasi malu-maluin dan sebagainya begitu. Ada yang mengatakan malu-maluin Aceh ya. Ya kok bisa ya? Ya karena memang situasi dan kondisi begitu, ada kesempatan ya bisa saja itu terjadi begitu. Namanya manusiawi. Ya seperti itu begitu kan. Ya makanya jangan begitu, kalau ada kesempatan pasti dia melakukan tindak pidana korupsi begitu ya. Apalagi maling seperti ini. Ini ya datanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, tipu perwira polisi 300 juta Ketua DPD PDIP Aceh dilaporkan ke polisi. Bayangkan, ini dikutip dari Gelora, lalu kemudian ya berita ini diangkat dari FIFA ya .com ya. Seorang anggota polisi berinisial NR 36 melaporkan Ketua DPD PDIP Aceh ya, Mas Muslahuddin Daud ya ke Polda Aceh terkait kasus dugaan penipuan yang menjanjikan bisa meluluskan NR jadi perwira ya.
NR diminta untuk membayar 300 juta sebagai biaya pengurus penghargaan Sekolah Inspektur Polisi ya, SEP ya. Dan bahkan Kabid Humas Polda Aceh Kabes Joko Krisdianto membenarkan terkait laporan tersebut. Ada laporan yang masuk melalui SKPT Polda Aceh terkait dugaan tindak pidana penipuan dengan kerugian korban 300 juta, kata Joko Krisdianto kepada wartawan. Artinya ini dalam artian membeli jabatan dan apa begitu ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa ya memang banyak ya orang-orang hari ini banyak mengiming-iming seperti itu begitu kan, diloloskan seperti apa namanya, menjanjikan bisa meloloskan perwira, pekerjaan dan sebagainya. Ada kasus kemarin terkait dengan kontrak ya dengan karyawan begitu ya sebagai buruh, lalu kemudian kalau tidak mau diesek-esek lalu kemudian tidak mau diperpanjang begitu. Banyak penipuan-penipuan jelasnya, ada yang memang nafsu kepada orangnya, ada yang nafsu kepada hartanya dan sebagainya begitu. Kok bisa seperti ini begitu ya? Bahkan laporan ini kata dia masih dalam penyelidikan di Deskrimon ya Polda Aceh dan segera akan dipanggil saksi-saksi untuk diminta keterangan. Masih dalam penyelidikan Deskrimon ya. Ini masih belum ditersangkakan apakah ini benar bahwa dari kader PDP sendiri atau siapa begitu ya. Bahkan dia mengatakan namun NR diminta harus menyediakan uang 300 juta karena tidak memiliki cukup uang. Korban rela menjual kendaraan miliknya agar uang yang diminta tercukupi. Bahkan hanya saja saat penetapan hasil seleksi SCP diumumkan nama korban tidak ada. NR sempat menghubungi ya Muslahuddin untuk mempertanyakan kenapa dirinya tak lolos ya. NR hanya disuruh menunggu dalam waktu 1 pekan setelah pengumuman dan dijanjikan akan keluar rekomendasi pemanggilan masuk pendidikan. Lalu yang dijanjikan ya tersebut tidak pernah ada. Wow, sampai 2 pekan, bayangkan begitu ya. Jangan-jangan ini mungkin di satu sisi ya, di satu sisi mungkin ada kong kali kong apa, tetapi kalau kita melihat bahwa hal-hal seperti ini tidak perlu kita lakukan begitu ya. Karena memang 300 juta itu angkanya yang fantastis luar biasa begitu. Bayangkan begitu ya. Dan bahkan ini data dilapornya, ini data yang dilaporin begitu ya, tanggal 8 Mei 2023, jenis kejahatan penipuan atau perbuatan curang ya. Undang-undangnya ini sudah jelas begitu kan, KUHP ya. Ini data dari kepolisian ya. Apakah dia benar kader PDP begitu kan? Itu masih belum jelas klarifikasinya, tapi yang namanya sudah dilaporkan di sini ada yang mengatakan bahwa itu adalah dari kader PDP ya. DPD PDP Aceh katanya begitu ya. Dan bahkan ya kita lihat aja siapa mereka begitu ya. Dan bahkan ini NR hanya disuruh menunggu dalam waktu 1 pekan ya. Setelah tidak ada pemanggilan, uang korban dijanjikan akan dikembalikan sepenuhnya. Hanya saja hingga waktu yang telah disepakati ya, Muslahuddin tak juga menyetor uang tersebut hingga korban melapor ke Polda Aceh. FIFA sudah berupaya mengkonfirmasi Ketua PDP Aceh Muslahuddin Daud terkait laporan itu, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Ini dikutip dari FIFA ya. Ini dari FIFA. Apakah ini terjadi terkait dengan kecurangan begitu ya? Bisa saja terjadi perbuatan curang begitu kan, atau penipuan ya, karena memang pada hakikatnya kok banyak sih kader-kader PDP seperti itu begitu ya. Kemarin ambil jam tangan dan sebagainya begitu ya. Apakah ada lagi begitu ya? Tetapi kalau kita melihat bahwa ya memang bajunya baju PDP begitu di situ begitu ya. Wallahu alam ya. Semoga adalah klarifikasi begitu. Bagaimana dengan Hasto begitu? Ini harus diklarifikasi secepatnya begitu ya. Kader-kader seperti ini seharusnya dipecat dari sejak dulu begitu. Jadi itulah kader-kader PDP begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.